Dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Di era Presiden Prabowo Subianto, penanganan kasus-kasus korupsi besar mulai terkuak. Jadi ada beberapa angka yang cukup signifikan, termasuk kalau kita lihat 13 triliun beberapa waktu lalu, ya, hasil tangkapan dengan kejaksaan. Ini menjadi salah satu berita segar kepada publik bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini tidak main-main. Hari ini, podcast INSS kedatangan seorang tamu, sahabat kami, Mas Yudi. Mas Yudi Purnomo Harahap ini adalah mantan penyidik KPK dan orang yang punya integritas, ya, ikut bergabung dengan KPK di awal berdirinya KPK dan sampai menjadi ketua salah satu kepegawaian KPK, walaupun pada akhirnya ia harus keluar karena ada beberapa dinamika internal yang tidak baik pada saat itu, ya, bersama 57 pegawai lain. Tapi hari ini Mas Yudi kembali menjadi kritikus profesional yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan kasus korupsi. Mari kita dengarkan podcast hari ini dengan sahabat saya, Mas Yudi Purnomo Harahap, yang akan mengulas mengenai arah pemberantasan korupsi ke depan. Selamat pagi, Mas Yudi. Halo pagi, Mbak. Aduh, sehat ya? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat ya? Dan bahagia yang penting. Bahagia, ya. Mas Yudi, ini kita melihat bagaimana kesungguhan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Baru 1 tahun lebih, Oktober kemarin pas tahun, ya, ini sekarang baru akhir 2025, beliau menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi ini bukan cuma isu, tapi betul-betul kita diperlihatkan uang tangkapan, kasus-kasus besar dari mulai migas, kemudian kelapa sawit, berbagai macam bidang ini sudah mulai dirapihkan, dibetulkan. Namun ada hal yang sedikit dinamis. Ya. Jadi banyak yang menyampaikan bahwa aktor-aktor pemberantasan itu sekarang seperti ada dua kutub besar nih, antara KPK dan Kejaksaan. Masyarakat melihat mana yang lebih gigih, mana yang lebih integritas, dan sepertinya ada banyak kritik juga kepada KPK. Sebetulnya Mas Yudi sebagai alumni, ya. Alumni mantan penyidik KPK, masalah krusial apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh KPK sendiri secara internal maupun hal-hal mendasar dalam pemberantasan korupsi ke depannya yang perlu kita perhatikan? Ya, jadi sebelum ke situ, Mbak, tentu kita harus melihat bagaimana arah, ya, dari kebijakan pemerintah kali ini, ya, terkait dengan pemberantasan korupsi. Memang Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ini adalah keberlanjutan. Itu yang pertama. Dan kemudian arah dari pemberantasan korupsi suatu pemerintah kan terlihat dari apa? Statement, ya, dari Presiden. Dan Pak Prabowo ketika dilantik, ya, itu sudah menyatakan dengan tegas, ya, akan melakukan beberapa hal terkait dengan pemberantasan korupsi. Yang pertama itu adalah penindakan, ya, tanpa pandang bulu. Yang kedua tentu ada pencegahan. Yang ketiga ada perbaikan sistem. Dan keempat itu adalah terkait dengan keteladanan. Karena tegas sekali dikatakan bahwa ikan busuk itu dari kepala. Mungkin Mbak pernah ingat pidato beliau itu luar biasa gitu. Artinya memang pemimpin dulu nih dilihat nih, ya, bagaimana orang-orang yang memimpin instansi pemerintahan dan sebagainya. Kemudian baru dari situ kita sudah melihat bahwa sampai 1 tahun pemerintahan, ada media yang menyampaikan kepada saya itu sudah ada 27 kali. Artinya keseriusan di dalam pidato tentu harus dibumikan. Benar nggak, Mbak? Betul sekali. Ya, itu adalah arahan bagi kepolisian, kejaksaan, sama KPK. Kalau kita bicara mengenai pemberantasan korupsi, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat, ya, bagaimana sebenarnya jangankan kita yang orang-orang baik,
para penjahat aja, para koruptor itu kan tentu mendengar pidato Pak Prabowo. Betul. Tentu kita harus objektif mengatakan yang koruptor itu adalah orang yang punya uang, kekuasaan, jaringan, ya, kesempatan, kewenangan, ya, mulai dari posisi politisi, posisi penegak hukum, dan Pak Prabowo kan istilahnya didukung 58%. Betul. Artinya ya para koruptor ini kan bisa menggunakan tangan-tangan lainnya. Nah, inilah yang tentu harus ya segera dituntaskan. Itu sebabnya kenapa Pak Prabowo itu saya melihat sudah mulai nih sedikit demi sedikit arahannya diikuti. Berarti arah baru penanganan anti korupsi ke depan ini memang positif ya? Positif. Arahnya betul-betul Ya. on the track sesuai Asta Cita UUD 45, betul ya? Ya, Sangat dari positif. pidato dulu. Ya. Nah, kemudian kita turunkan, Mbak. Apa yang dilakukan oleh kejaksaan? Ya, bagaimana kejaksaan ya mampu untuk ya menindaklanjuti perintah ini dengan ya menangkapi mereka yang dulu kita sebut the untouchable. Untouchable, tidak tersentuh. Tidak Sekarang betul-betul diusut ya jaringannya sampai ke akar-akarnya, begitu ya? Betul. Dan Pak Prabowo saya lihat memang ada dua hal ya yang ingin beliau prioritaskan. Pertama itu adalah tambang. Bagaimana kasus timah. Ya. Kalau tambang tentu ada turunannya kasus minyak Pertamax. Betul. Sampai 1 kuadriliun. Bayangkan, Mbak. Pernah nggak Mbak membayangkan ada istilah kuadriliun selama ini? Kita baru dengar ternyata 1.000 miliar itu, 1.000 triliun itu, ya ada istilahnya ya kan 1 kuadriliun gitu. Jadi ini yang menarik. Oke, kemudian kita lihat bahkan ada yang kabur ke luar negeri dan sebagainya. Kemudian kita lihat bagaimana Pak Prabowo terhadap figur-figur juga tidak pandang bulu. Yang masa lalu ya, yang dalam kebagian masa lalu kita lihat kasus Chromebook ya kan ditangani. Laptop ditangani juga. Betul. Kemudian sekjen partai, sekjen PDIP kan ditangani. Betul. Ya kan? Nah, terlepas nanti seperti apa, tapi kan ditangani dulu untuk memberikan kesempatan pada penegak hukum membuktikan. Ya, bahkan yang pernah menjadi orang-orang pernah menjadi pesaing beliau kan, misalnya kayak Tom Lembong, ya kan juga ditangani dulu untuk memberikan kesempatan. Yang masalah nanti kemudian ada affirmative action itu belakangan. Tapi semua bahkan bagaimana pertama kali dalam masa 1 tahun kan ada anggota kabinetnya, walaupun wakil menteri kan juga nggak tebang pilih. Besok bahkan anggota Gerindra juga, ya bahkan besok kan langsung diberhentikan loh. Kalau yang lain kan dulu kami sampai nanti ada inkrah, kekuatan hukum tetap, ya kan, nanti asumsi tidak bersalah kan enggak, ini langsung loh, ya kan, artinya kan tidak. Silakan ditangani seperti itu. Walaupun teriak-teriak ya minta amnesti, minta ini perlindungan sebagainya. Nah, itu yang kemudian KPK. Saya pikir KPK sebenarnya sudah menemukan pola ya. Kan juga banyak kasus-kasus yang mereka tangani, termasuk kepolisian yang memang agak ini ya belum bergerak cepat ya, karena memang kan baru membangun lembaga. Ya membangun capacity building dan sebagainya. Tapi kan berhasil menangani kasus besar juga kemarin terkait dengan saudara mantan salah satu orang kuat di Indonesia. Artinya saat ini ya Pak Prabowo, di zaman Pak Prabowo itu tidak ada orang yang berani mengatakan dia kuat. Ya, tidak ada yang untouchable. Semua bisa kena ya. Tapi penegak hukum tetap dengan koridor ya, alat bukti dan juga barang bukti seperti itu. Ini dengan tangkapan-tangkapan besar yang sebelumnya tidak tersentuh ini otomatis nggak sih Mas menaikkan angka atau indeks anti korupsi Indonesia di mata global gitu, di bahwa mata dunia. Anti korupsi kita nih indeksnya naik, atau otomatis seperti itu, atau ada indikator-indikator lain yang mempengaruhi? Betul Mbak. Jadi perlu disampaikan juga kepada pemirsa ya, bahwa kalau kita bicara mengenai isu-isu korupsi, maka angka yang paling objektif ya, survei yang paling objektif ada yang dikeluarkan oleh indeks persepsi korupsi ya, yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional yang ada di Jerman. Transparansi Internasional TI yang ada di Jerman. Itu seluruh dunia menggunakan itu. Memang di situ indikatornya banyak, Mbak. Indikator demokrasi,
indikator ekonomi dan lain sebagainya, dan kemudian disatukan. Tetapi setidaknya dengan adanya pemberantasan korupsi ya, yang saat ini ya itu tidak tebang pilih, ya siapapun yang ada buktinya itu ditangani. Ini istilahnya tebang matang, ya kan. Kemudian saat ini kan juga nggak kayak pisau, Ya. tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian tajam ke kawan, ke lawan, tumpul kawan, enggak, semuanya kawan pun juga kena juga. Betul. Ya, Pak Prabowo kan juga misalnya kasus Noel kan, apalagi dia Gerindra gitu kan, punya banyak kesempatan, tapi kan memilih tidak. Betul. Iya, Memilih untuk menyerahkan ini 100% ke aparat penegak hukum. Betul. Gitu ya. Walaupun kalau dilihat sekarang tren di netizen ini sepertinya ada yang menyampaikan bahwa pusat gravitasi pemberantasan korupsi agak bergeser. Oke. Kalau dulu epicentrumnya ada di Iya, KPK, iya. sekarang geser ke kejaksaan. Bagaimana Anda melihatnya nih, Mas? Betul. Tadi kan istilahnya Indonesia 3,7 ya. 3,7, Indeks persepsi korupsi oke. Indonesia 3,7. Nah, kalau dengan pemberantasan seperti ini, ya saya yakin bahwa ini bisa 40, Mbak. Kalau Nyampe. 40, ya ini akan menjadi rekor. Malaysia aja 50-an. Singapura 84. Artinya saya berharap kita dengan adanya pemberantasan korupsi yang masif itu bisa mengejar. Dan Ya. ini akan bagus untuk investasi asing masuk pasti Betul. kan. Karena orang luar negeri melihatnya indeks persepsi korupsi. Serius nggak nih namanya? Serius. Ya. Jadi yang masuk ke Indonesia adalah clean money, bukan dirty money. Iya, iya. Ya, yang masuk adalah investor yang benar-benar mau berusaha. Nah, sekarang kan orang masyarakat melihat nih, kok polisi ada Kortas Tipikor, kok kejaksaan ada Pitsus, ya yang nangani korupsi, kok ada KPK, bisa bersaing nggak dan sebagainya. Saya pikir orkestrasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan membuat mereka ini bukan bersaing, ya bukan menegasikan satu sama lain, ya walaupun KPK di dalam undang-undang kan koordinator dalam urusan korupsi, tetapi semuanya mempunyai kewenangan masing-masing. Dan saya pikir ini sudah sangat banyak yang bagus, misalnya dalam kasus LPEI, ya walaupun ya Bu Sri Mulyani yang menyerahkan laporan kepada kejaksaan, tapi ketika KPK menangani, kejaksaan menyerahkan kok kasus LPEI. Berarti ya. sinergitas antara KPK dan kejaksaan sejauh ini fine ya, baik ya, Termasuk bagus yang ya. baru kemarin, ya bagaimana KPK ya menyerahkan ya kasus laptopnya bukan Chromebook. kan Chromebook di tangan kejaksaan. Dia ini Google Cloud, Google ya kan Cloud, yang Nadiem ya. juga, yang katanya sudah ada penetapan tersangka, kemudian akan dilimpah. Jadi nggak ada dua kasus tangani masing-masing gitu kan, tapi langsung dilimpahkan kejaksaan. Artinya kan sebenarnya komunikasi yang baik. Saya sepakat bahwa kita harus menghilangkan di masa lalu. Masa lalu kan ada cicak buaya dulu Mbak tahu dan sebagainya. Kita ini harusnya menghilangkan ego sektoral dalam pemberantasan korupsi. Kalau tidak, ya yang terjadi benar akhirnya semuanya bukan berlomba-lomba untuk kemudian memberantas korupsi secara baik, tapi jadi persaingan tidak sehat. Ya, jadi sejauh ini baik ya. Baik. Kemudian kalau seandainya kita lihat masalah yang fenomenal kemarin terakhir Ibu Ira ya, Ya. diberikan rehabilitasi, Pak Tom Lembong, Pak Hasto. Ini kan jujur ya, publik itu benar-benar sangat makin sayang gitu loh dengan presiden. Artinya presiden ini mendengar apa yang menjadi kegelisahan publik. Nah, khawatir nggak sih jangan-jangan ada koruptor yang benar-benar korup, Ya. mengkondisikan situasi ini, memanfaatkan situasi ini dengan membuat framing cipta kondisi di masyarakat agar mendapat pengampunan juga atau pengecualian yang sama. Bagaimana Mas Andi melihatnya? Apakah itu objektif atau itu baik? Atau justru ini mencederai lembaga hukum yang sudah menangani kasus-kasus tersebut? Gimana, Mas? Ya, jadi bagi saya ketika proses hukum sudah dilakukan, itu adalah proses bagi penegakan hukum. Tapi kita tahu presiden mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif. Dilindungi konstitusi loh. Sekarang kan permasalahannya adalah sebenarnya teknisnya. Seperti apa? Ya, saya sepakat dengan Mbak bahwa jangan sampai nanti ada penumpang gelap yang istilahnya benar-benar korupsi. Nah, tapi kalau bisa melihat dalam 1 tahun ini kan hanya ada 3 kewenangan yang diputuskan oleh presiden ya. Pertama, amnesti kepada Hasto, kemudian
abolisi kepada Tom Lembong, dan yang terakhir ini rehabilitasi. Semuanya kan punya perbedaan masing-masing, tetapi intinya bebas. Tuh. Ya. Nah, bagi saya tentu teknisnya harusnya bagian di bawah presiden itu kan mempunyai komunikasi yang bagus lah dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Untuk kemudian selain mendengar aspirasi dari masyarakat, ya netizen dan sebagainya, ya juga dari penegak hukum seperti apa, ya apakah memang kasus ini kuat, lemah, sedang, ya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya artinya dalam waktu 1 tahun ini banyak mengatakan ini obral atau tidak. Ya saya pikir dari ratusan kasus kan nggak diobral. Ya kecuali kalau misalnya amnesti ada 20 orang terkait korupsi ya, atau abolisi ada 300 orang ya kan, ataupun rehabilitasi tiba-tiba 40-an orang. Nah, ini jelas special case kan. Ini special case, betul bahasanya. Ini kan ada special case. Saya pikir sebenarnya banyak juga ya yang mencoba untuk seperti ini, ya, dan nggak tembus, karena nggak khusus kasusnya. Iya, misalnya menggunakan netizen, buzzer dan sebagainya, ya kan. Walaupun memang saya pahami bahwa ketika kasus misalnya Bu Ira ini itu menarik loh. Saya membaca suatu kajian sosmed, bagaimana Mbak KPK yang ketika melawan siapapun koruptor, termasuk waktu kasusnya Pak Hasto gitu ya, itu dukungan KPK kuat gitu. Padahal waktu lawan Pak Hasto, KPK lagi benar-benar limbung sekali ya. Revisi undang-undang KPK, pasca Firly gitu kan. Ketika menangani masih dapat dukungan tinggi. Tapi kemarin dasar pertama kali dalam sejarah ya, KPK versus terdakwa korupsi, yang menang adalah terdakwa korupsi, bahkan sampai 83% ya sentimen positifnya ke Bu Ira dan kawan-kawan dibandingkan dengan KPK. Dan KPK pun juga sebenarnya saya pikir ya sudah menjelaskan ya, walaupun melalui jubir dan deputi penindakan ya, apa sih yang menjadi isu-isunya, misalnya kerugian negara, tidak ada keuntungan pribadi, ini berprestasi. Sebenarnya KPK udah menjawab. Tetapi kan sebenarnya bukan permasalahan itu. Permasalahan ini adalah puncak dari trust kepada KPK. Karena Mbak, pemberantasan korupsi tanpa ada trust dari masyarakat itu nothing. Susah. Dan sebetulnya kalau saya lihat di situ memang track record dari Bu Ira sendiri itu memang tidak pernah ada jejak korup, penyalahgunaan wewenang, dan integritas beliau sebagai seorang expert itu baik. Sehingga ketika dihadap-hadapkan, yang tadi dibilang trust buildingnya lebih ke Bu Ira, bahwa dia datang untuk membeli perusahaan, bukan untuk dalam tanda kutip ya kapal-kapal itu, tapi perusahaan dan menyelamatkan dan apa. Apalagi istilah-istilah yang kemarin muncul kan, kita lihat di medsos tuh, saya dipanggil pulang, tapi di dalam negeri saya seperti ini. Netizen kita ini kan paling haru, paling kalau mendengar cerita yang drama, yang sedih itu kan seperti itu. Dan kelihatan bahwa Bu Ira ini memang orang yang sederhana, integritas. Nah, ini tentunya perlu nih KPK melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai karena bahan pool datanya yang kurang baik ya, kalau kita teman-teman di kajian intelijen menyatakan pool data deteksi dininya kurang, sehingga salah mengambil analisis. Perlu nggak ada monitoring atau analisa evaluasi penyeluruhan di internal KPK seperti itu? Saya pikir itu perlu ya Mbak. Tetapi kita harus bicara, sebelumnya kan KPK itu kenapa sih didukung publik dari awal KPK berdiri, bahkan pimpinannya dikriminalisasi, misalnya Pak Chandra Hamzah dan Bibit Samad ya, sebelumnya Pak Antasari, kemudian Pak Bambang Wijoyanto sama Pak Abraham Samad, tapi istilahnya kan dengan kasus hukum juga loh. Betul. Yang harusnya nggak boleh diintervensi. Tetapi kemudian kenapa kemudian akhirnya ada intervensi dari presiden dan lain sebagainya? Karena untuk mendukung ya, karena ada publik. Nah sekarang KPK harus ada dalam publik. Ini harus menjadi rujukan jadi KPK. Kenapa ini terjadi? Masalah tadi yang Mbak sampaikan, bagaimana istilahnya Bu Ira dan sebagainya, ya sebenarnya kita sudah banyak menghadapi yang lebih dari Ibu Ira dari sisi hal integritas, karakter dan sebagainya itu lebih baik lagi. Tapi masyarakat ada di belakang KPK. Ada di belakang KPK, dan sekarang saya melihat influencer yang ada di belakangnya Bu Ira itu kan yang dulu mendukung KPK. Berarti sekarang ada distrust ya? Ada distrust kepada KPK. Kenapa distrust pada KPK? Kenapa bisa seperti itu? Karena terakhir lagi KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya.
Saya kalau ngomong ini agak merinding gitu. Kenapa? Karena kita harus berbicara masa lalu. KPK waktu itu tanpa pandang bulu, ya. Kita menteri Di awal aktif, berdirinya ya. Iya, menteri aktif aja kita sikat. Ketua MK, apalagi DPR, DPD dan lain sebagainya. Kemudian sekarang, ya, bagaimana KPK banyak PR-PR dari masyarakat, Mbak. Kita lihat di kasus haji, ya. Bagaimana sampai saat ini udah penyidikan belum ada tersangka. Kemudian di kasus OTT Sumut, gubernurnya tidak dipanggil oleh KPK. Kasus Uwus, ya, KPK nggak jelas sikapnya, hanya mengatakan bahwa ada markup, ya, di dalam pengadaan tanah, ya, tanah negara dibeli negara. Kemudian bagaimana kasus BJB, mantan gubernur Jabar Pak Ridwan Kamil itu belum diperiksa, pada rumahnya sudah digeledah, ya, termasuk kasus CSRBI yang fenomenal, yang ternyata baru ada 2 tersangka DPR, termasuk saat itu waktu kasus Jawa Timur misalnya, Bu Kopipah diperiksanya di Jawa Timur, harusnya dipanggil KPK. Dan yang terakhir kemarin ketika KPK ingin seperti kejaksaan yang ingin memamerkan flexing uang rampasan, kan ada kegaduhan ketika ada statement dari jaksanya, ya, yang misalnya pinjam nanti sore dibalikin, ya, walaupun kemudian diklarifikasi, tapi kata-kata yang pertama yang ini oleh publik, Pinjam. Iya, pinjam. Ya, walaupun kemudian diklarifikasi, tapi kan udah viral duluan. Udah viral duluan. Inilah yang menurut saya menjadi akhirnya kasus Bu Ira itu adalah semacam proksi kekecewaan masyarakat Kepada KPK. Iya, akhirnya walaupun KPK, dan saya pun juga sebenarnya yakin dengan kerja teman-teman penyidik gitu ya, ya kan, tapi apapun yang bantahan Apa sebetulnya 3 atau 5 hal mendasar, baik integritas ataupun poin penting yang harus diperbaiki dari KPK, Mas, berdasarkan pengalaman Anda selama ini? Pertama adalah keberanian pimpinan KPK. Keberanian pimpinan KPK. Saat ini pimpinan KPK kan istilahnya dituduh adalah bagian dari masa lalu. Ya, ini yang harus mereka buktikan bahwa mereka itu, ya, bukanlah bagian dari masa lalu. Bukan bagian dari irisan politik juga. Iya, bukan irisan dari politik. Mereka nggak ada intervensi pada mereka. Ya, saat ini aja kita belum melihat mereka tampil di depan, Mbak, terkait dengan kasus ini. Ya, kemudian yang kedua, ya bagaimana KPK tidak boleh tebang pilih. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kan sudah tadi kasus yang Bu Ira harus membuat KPK tersadar lagi bahwa mereka butuh dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat dengan apa? Dengan prestasi. Ya, dengan prestasi memberantas korupsi tentunya. Kalau misalnya KPK mencegah dan sebagainya, masyarakat nggak melihat. Mereka melihat hari ini siapa yang ditangkap, hari ini berapa jumlah uang yang disita, ya, dan lain sebagainya. Ada masyarakat melihat kok ini hanya sampai di tengah. Padahal kita tahu kasus korupsi itu ada 3 hal, Mbak. 3 pelaku. Pertama adalah intellectual leader, ya, yang istilahnya otak yang punya kewenangan tinggi, pejabat tinggi. Yang kedua adalah dia adalah koordinator yang memastikan korupsi jalan. Yang ketiga adalah eksekutor, ya, yang menjalankan perintah untuk melakukan korupsi. Ketika misalnya yang kena hanya koordinator, ya kan lucu. Atau yang kena adalah hanya eksekutor, kan lucu. Sementara seperti kata Mbak bilang, masyarakat itu udah cerdas, nggak bisa dibohongi dengan gimmick. Ya kan, nggak bisa dibohongin dengan istilahnya strategi dan sebagainya. Masyarakat butuh asli nyata. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya tugas KPK, ya, tapi juga ada tugas pemerintah, Mbak. Saya katakan bahwa mengapa KPK babak belur seperti ini, karena setidaknya 3 hal. Pertama, KPK bukan apa-apa tanpa adanya undang-undang yang kuat. Undang-undang KPK 30 tahun 2002 waktu itu kan diubah, direvisi menjadi lebih lemah. Ya, kemudian yang kedua adalah pegawainya. Pegawai yang berintegritas, ya. Kemudian pegawai yang independen, ya, artinya adalah pegawainya KPK. Tadi kita di luar sempat ngomong Indonesia memanggil. Indonesia gitu ya. memanggil di awal ya, 2005-2007. Kayak saya, Bang Novel, gitu ya. Akhirnya jadi ASN. Ketika menjadi ASN, dia harus berhubungan dengan BKN, dengan LAN, Menpan RB, ya. Kemudian juga pegawai ini harus berintegritas, artinya
pegawai yang benar-benar berani speak up dengan pimpinan. Jangan hanya mengekor. Kejujuran di situ Kejujuran. ya. Betul. Bukan asal Bapak Betul. senang ya. Ya, ABS. Betul. Dan yang terakhir, Mbak, ya adalah pimpinan, Mbak. So, integritasnya pegawai KPK. Kalau pimpinannya membleh, akhirnya kan dimasukin lah dulu Firly dan kawan-kawan. Itu adalah menurut saya masa kelam di KPK. Masa kelam di KPK bagaimana Firly menjadi tersangka korupsi pertama kali juga dalam sejarah. Kemudian pertama kali juga pimpinan KPK banyak yang kena kasus etik. Lili Pintauli ya udah kena etik, kena Mandalika. Akhirnya dia mundur. Bayangin saya bilang kelas pimpinan KPK tiket Mandalika gitu kan. Istilahnya masa nggak bisa beli dengan gaji yang ratusan juta sih, ya kan? Nurul Gufron misalnya ngurusin mutasi pegawai di kementerian lain, buat apa gitu kan? Itu. Kemudian udah seperti itu, akhirnya membuat legacy yang sekarang Mbak, ya 5 pimpinan ini saya anggap orang baik lah. Mereka nggak punya rekam jejak yang buruk lah. Kemudian yang kedua, mereka pun juga bukan orang yang dikenal publik gitu ya. Yang ini yang menurut saya ya akhirnya pimpinan saat ini ya seperti nggak punya keberanian. Melangkah itu sulit. Nah makanya ke depan ya kalau emang KPK mau benar, ya tadi yang pegawai yang berintegritas ini kan 57 orang dikeluarkan. 57 orang yang dikeluarkan itu loh Mbak, itu saya kalau ngomong bahwa kok kebetulan pengurus inti saya Mbak kena semua dalam wadah pegawai. Saat itu posisinya Mas ini sedang menjadi ketua wadah kepegawaian. Ketua wadah pegawai. 57 orang kena, termasuk OB, Satpam dan lain-lain ya. Iya. Itu dianggap katanya tidak lolos tes wawasan kebangsaan, walaupun sebetulnya kalau dilihat itu adalah orang-orang yang punya integritas ya, membantu penanganan banyak kasus waktu itu ya. Kan otak-otaknya Kasatgas saja ada 4 atau 5 ya. Kemudian yang menarik Mbak bahwa dalam kasus tadi katakan TWK itu dalam pengurus wadah pegawai, saya ketuanya kena, sekjen saya kena, kemudian di atas saya dewan penasihatnya kena, kemudian ketua-ketua bidang saya kena. Kalau dibilang kebetulan kok kebetulan. Ya, itu. Dan kemudian yang menangani kasus-kasus besar, ya kasat, ya istilahnya otaknya KPK lah. Dan kemudian orang yang berani speak up. Nah ini kalau lihat dari perjalanan panjang Mas Yudi gitu ya, langkah strategis apa, langkah kelembagaan apa yang harus dilakukan KPK untuk memunculkan kembali kepercayaan publik, agar publik itu trust ketika KPK melakukan penyidikan, penelusuran info, bahwa KPK ini tidak main-main, tidak setengah-setengah gitu. Apa sih sebetulnya langkah kelembagaan yang diperlukan? Karena sekarang kan kalau kita lihat humas dan pemberitaan kejaksaan itu, kejaksaan jauh lebih disayang, disukai oleh para netizen. Dan KPK orang agak-agak ragu tadi mungkin karena ada kasus-kasus kepemimpinan yang sebelumnya ya. Nah ini apa sebetulnya langkah utama kelembagaan yang harus dilakukan KPK? Ya pertama tentu harus melihat ya, mau tidak mau suka tidak suka harus melihat apa yang disukai oleh publik. Saat ini publik kan suka KPK untuk ya menangani kasus-kasus seperti yang saya sebutkan. Segera dong naikin siapa yang menjadi tersangka dalam kasus haji. Ya, misalnya panggil Gubernur Sumatera Utara, ya itu kan saya ringkas dan itu dalam rentang kendali KPK loh. Kita tidak mau membicarakan mengubah undang-undang KPK terlalu jauh. Kita tidak membicarakan bagaimana misalnya memanggil kembali 57 pegawai KPK untuk bergabung. Ya walaupun pasti itu akan trust pada KPK, tapi bagi saya sekarang ya bagaimana KPK ya menuntaskan yang saya sebut PR-nya KPK. Menuntaskan PR-PR. Betul, tapi memang untuk menuntaskan itu saya paham butuh keberanian dari pimpinan KPK. Dan saya berharap sebenarnya Mbak, pimpinan KPK saat ini kan sudah dapat tambahan bonus 1 tahun Mbak. Dulu 4 tahun, sekarang 5 tahun. Dan kemudian kalau kita melihat latar belakang dari mantan-mantan pimpinan KPK saat ini ya, saya melihat kan sebenarnya harusnya orang yang udah selesai dengan dirinya. Apalagi mereka cari jabatan udah tinggi kalau mereka di instansinya masing-masing. Ya, kemudian untuk penghasilan kurang apa? Ya ini kan harusnya sudah tinggal pengabdian. Ya, saya pikir apalagi kemarin dari Pak Prabowo kan memberikan yang namanya rehabilitasi. Ya. Berbeda dengan amnesti dan abolisi yang tidak punya dampak dan tidak mengkoreksi ya secara
hukum terkait dengan tindakan KPK. Kalau dalam rehabilitasi kan ada yang namanya kekeliruan. Jadi walaupun sekarang KPK mengatakan bahwa kami kok bener kok, wah tadi saya dapat, tapi dikoreksi langsung oleh presiden gitu ya. koreksi presiden loh, kayak kita ngerjain PR, ya kan? Ini bukan guru, kepala sekolah yang ngerjain gitu kan? Ya artinya bagi saya ini sangat Aisyah tadi alarm lah. Alarm. Ya, alarm bagi KPK. Saya yakin berharap bahwa dengan rehabilitasi ini pegawai KPK tentu tidak runtuh moralnya, itu yang pertama. Kemudian tetap semangat, tapi perbaikan ke dalam gitu. Betul. Yang kedua kan toh ya walaupun saya lihat banyak yang ingin bubarin KPK, rehabilitasi ini tidak bisa menjadi trigger membubarkan KPK. Ini kan tadi saya katakan Mbak, ini hanya cash, dan cash ini kan hanya kepada Bu Ira. Kita tahu, saya yakin bahwa KPK nggak ada pesanan dengan ini. Kan dari sisi Bu Ira pun juga bukan orang politik, bukan yang punya basis massa, ya. Kemudian dia tidak, istilahnya tidak ada hal-hal yang membuat bahwa KPK harus memesan dan sebagainya. Saya yakin teman-teman itu pasti ada pembuktian dan sebagainya. Tetapi kan ini zamannya bukan begitu. Hukum itu kan ya ternyata kan bukan ansih, ya, bahwa kita benar-benar harus dasen, dasolen, ya, penegakan hukum, tapi kita juga harus melihat rasa keadilan publik. Dan itu yang dulu juga dipakai oleh KPK ketika KPK di awal pembentukannya. Iya, kita dikriminalisasi, ya, kayak Bang Novel dan sebagainya, dituduh bunuh dan sebagainya gitu. Apa yang menembak itu ya, yang sarang burung walet dan sebagainya. Tapi kan itu kan rekayasa. Betul. Ya, dan akhirnya publik karena tahu dan paham bahwa Bang Novel direkayasa, ya, akhirnya kan Bang Novel bebas. Ya, artinya ya saat ini KPK harus belajar. Tapi memang saya melihat saat ini yang di KPK nggak ada figur yang mampu untuk bisa merepresentasikan KPK. Jadi kekurangan figur ya? Kekurangan figur. Pimpinan tidak berani pasang badan ataupun mengambil ahli. Ya tadi saya katakan hanya ada 2 ya terkait dengan deputi dan jubir. Nah, ini kalau tadi disampaikan ya, ada butuhnya undang-undang yang kuat, pegawainya independen, jujur, dan kepemimpinan yang punya integritas, termasuk tadi disampaikan bahwa hilangnya rasa kepercayaan kan tidak ada figur ya. Nah, ini mungkin akan jadi monitoring dan evaluasi, dan mudah-mudahan podcast ini ditonton juga oleh kelembagaan di KPK gitu ya. Nah, ini terakhir Mas, pesan Anda kepada aparatur baik di KPK, Polri, di Kejaksaan agar tidak kehilangan marwah, karena marwah ini penting. Sekali marwah tercederai, trustnya masyarakat berkurang. Tapi ketika marwah itu terus tumbuh, apapun yang dilakukan masyarakat akan percaya. Nah, sebetulnya pesan Anda terakhir nih di dalam perbincangan singkat kita ini, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama terkait dengan upaya ya bagi para penegak hukum, pertama mereka harus memiliki dulu rasa cinta kepada lembaganya dan rasa nasionalisme itu dulu, bahwa mereka menduduki jabatan tersebut ya bukan karena loncat jabatan atau karena punya jabatan, enggak, tapi di situ sebagai amanah. Ya, bagaimana mereka tahu ketika mereka duduk di Kortas Tipikor, mereka duduk di Jampitsus misalnya, di Pitsus ya kalau di Kejaksaan, ataupun di KPK sebagai penyidik, penuntut ya, penyelidik. Di situ kan mereka ada tugas mulia memberantas korupsi yang kita tahu bahwa saat ini negara kita masih berhutang, dampaknya luar biasa, banyak pengangguran dan sebagainya. Nah, kalau misalnya korupsi itu berhasil diberantas, setidaknya kita menyelamatkan uang rakyat. Seperti itu. Dan bagi saya memang kita butuh percepatan. Presiden Prabowo sendiri kan sudah menyatakan ada hal yang sangat penting bagi saya. Pertama, itu bagaimana memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Artinya penegak hukum harus melihat bahwa korupsi baik level high corruption maupun low corruption dan middle corruption itu semua harus diberantas. Kemudian yang kedua, ya kejar koruptor sampai ke Antartika. Ini bukan artinya harfiah, oh ya kita ke Antartika, bukan. Kan saya lihat tuh di sosmed gitu kan. Itu kode sebetulnya. Kejar sampai manapun. Kan saat ini banyak koruptor yang masih di luar negeri yang perlu dikejar. Nah, khusus untuk KPK, saya berharap KPK itu
adalah lembaga yang lahir karena kepercayaan dari masyarakat akibat reformasi. Untuk mengembalikannya saya pikir banyak quick wins, Mbak. Termasuk tadi mengembalikan Bang Novel dan kawan-kawan ya ke KPK. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, figur yang kuat yang ada di KPK itu akan menambah kepercayaan. Saya lihat loh, Mbak, di sosmed itu di instan di miset saya, bagaimana KPK mereka rindu zaman Abraham Samad, mereka rindu zaman almarhum Pak Antasari Azhar, mereka rindu zaman kejayaan KPK, termasuk ketika Bang Novel masih ada di sana. Oleh karena itulah, maka kalau quick wins bisa dilakukan, saya pikir kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi akan meningkat, dan tentu koruptor akan sangat takut karena para penegak hukum tiga ini saling bersinergi, dan artinya tentu harus ada efek jera, karena koruptor harus kita hukum penjara lama, termasuk juga harus kita miskinkan. Luar biasa sekali. Sobat INSS, tadi hasil diskusi dengan sahabat saya Mas Yudi luar biasa ya. Jadi ada 3 insight hari ini. Yang pertama adalah arah pemberantasan korupsi Indonesia sudah berada di track yang benar. Dengan berbagai petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sudah ribuan kasus yang sudah mulai diungkap dan kembali ke negara ya. Hasil tangkapan ini cukup signifikan. Yang kedua adalah mengenai hak prerogatif Presiden, baik amnesti, abolisi, dan yang terakhir ya, rehabilitasi kepada Bu Ira, ini tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Jadi hanya kasus-kasus tertentu yang mendapat perhatian publik dan juga penanganannya perlu dikaji, ini yang akan mendapatkan hak prerogatif. Jadi jangan sampai justru para koruptor itu memanfaatkan hak ini untuk menyita perhatian presiden ya. Jadi tidak bisa untuk semua kasus. Yang terakhir, langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh aparat baik KPK, Polri maupun Kejaksaan tadi disampaikan oleh narasumber kami adalah trust. Tingkatkan trust masyarakat dengan menjadi aparat yang punya integritas, cinta tanah air, cinta kepada kelembagaannya, bukan sekedar aji mumpung jabatan gitu. Kemudian yang kedua adalah undang-undang KPK juga harus diperkuat, independen seperti masa kejayaannya ya. Bagaimana figur-figur KPK waktu itu dipercaya sehingga apapun yang disampaikan masyarakat percaya. Kejujuran, independensi, hal-hal yang transparan, publik itu menanti. Sehingga tidak ada lagi kegaduhan dan apa yang dilakukan KPK didukung oleh masyarakat. Mungkin untuk sementara itu hasil diskusi kita. Ke depan kita akan diskusi lagi. Ini menarik sekali temanya. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen dari podcast kami, INSS Podcast. Insight Today, Strategi Tomorrow.